Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima amal ibadah kita yang kita lakukan sebelum hari ini, amal bulan Ramadan, amal setelahnya, dan semoga Allah memudahkan kita dan berikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk selalu mentaatinya sampai kita bertemu dengannya. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pembahasan dari buku Harta Haram dengan memilih tema tentang perlombaan. Baik, fadhal, siapa yang baca? Halaman 314 kalau cetakan terakhir. Cetakan 15, 16, halaman 314. Fadhal, silahkan. Tes. Hadiah perlombaan. Sudah menjadi tabiat manusia bahwa ia akan lebih bersemangat dan sungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu bila mendapat tantangan dan meraih kemenangan, mengalahkan para pesaingnya dalam melakukan sesuatu. Oleh karena itu, merupakan metode Al-Quran memperlombakan hal-hal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Allah berfirman, Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Al-Baqarah ayat 148. Ya, Allah Azza wa Jalla yang menciptakan manusia, Allah tahu tabiat manusia itu. Allah tahu adat kebiasaan manusia itu. Maka seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tabiat manusia. Ya. Manusia kalau tidak ada tantangan, kalau tidak ada perlombaan, santai kerjanya. Sama aja kalau naik motor sendirian atau naik mobil sendirian di jalanan, jalan tol sendirian dia. Mungkin dia kenceng, nggak bakal dia kenceng. Paling ngantuk, tidur dia di pinggir jalan. Tapi ketika ada temannya lawan berpacu dan berlombanya, masya Allah, sampai tabrakan akhirnya. Ya, maka Allah Azza wa Jalla untuk kebaikan pun mengatakan hal ini. Istabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Wasari'u, bersegeralah. Allah Subhanahu wa taala, sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan Allah pun mengatakan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan orang-orang berlomba-lomba dalam hal-hal yang demikian, yaitu mencari surga setelah Allah menjelaskan tentang nikmat-nikmat yang didapatkan oleh ahli surga. Fadhal ya akhi. Setelah Allah menjelaskan kenikmatan yang diperoleh oleh orang-orang yang masuk surga, Allah berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang-orang berlomba-lomba. Al-Mutaffifin ayat 26. Terus, hal ini juga merupakan metode Rasulullah SAW untuk menyemangati para sahabatnya. ya, Allah pun mengajarkan kepada Rasulnya Muhammad SAW, dan ini pun metode ini dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk menyemangati para sahabatnya dalam kebaikan-kebaikan seperti dalam peperangan. Silahkan baca kisahnya dalam perang pertama antara kebenaran melawan kebatilan, yaitu perang Badar. Nabi SAW membagi pasukan menjadi dua bagian. Satu pasukan kaum Muhajirin dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, terus dan satu pasukan Ansor dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an.
anhuma yaitu Ali dan Sa'ad. Tujuannya, hikmahnya untuk apa? Terus Di antara hikmah pembagian pasukan ini berdasarkan kelompok keislaman mereka adalah agar setiap kelompok berlomba menumpas pasukan kebatilan. Siapa di antara kelompok tersebut yang keluar sebagai pemenang? ya, paham antum ini? Dalam perang Badar Rasulullah bagi pasukan khusus kaum muhajirin, orang-orang berhijrah dari Mekah. Pasukan yang khusus kelompok kaum Ansar, ditunjuk pemimpin masing-masing. Siapa yang dulu menghancurkan musuh dari sisi kiri atau yang kanan, sayap kanan apa sayap kiri? Paham antum ini? Mereka saling berlomba dalam hal tersebut. Terus dalam hal lain Juga metode Rasulullah SAW untuk memilih di antara para sahabatnya orang yang tepat untuk melakukan sebuah tugas yang sangat sulit. ya, Dalam perang Khandaq yang terjadi di musim dingin, di malam gelap, lagi sangat dingin dan kondisi para sahabat sangat lapar, sangat haus. terbayang oleh anda ini musim dingin di Arab Saudi. Siapa yang pernah umroh atau haji musim dingin? Siapa yang pernah? Sangat lapar dan sangat ketakutan. Bagaimana rasanya? Dingin banget, iya musim dingin atau dingin banget? Mungkin pasat dan cuman bagi anda yang pernah ke Eropa, pernah ke Timur Tengah, musim dingin di Timur Tengah lebih menyakitkan. Ada teman-teman saya dari Rusia, dari Eropa, mereka bilang di Saudi ini paling dinginnya sampai minus, paling tinggi itu 9 derajat di bawah 0. Di kampung saya di Rusia sampai 20 derajat di bawah 0, 25 sampai 30. Tapi di Rusia dan Eropa itu kelembaban udaranya tinggi karena banyak air, karena ada air. Saudi nggak ada air, kering, apalagi kota Riyadh. Dengan demikian dinginnya itu menusuk ke kulit dan ke tulang, perih, sangat perih. Ini bisa keluar darah dari sini, dari bibir, dari lipatan-lipatan yang ini bisa keluar darah. Ya, biasanya dikasih pelembab. Sangat tidak nyaman. Malam gelap. Yang enaknya dingin gelap gitu di dalam ruangan hangat, pakai heater, pakai pemanas ruangan. Ini mereka harus berjaga di luar karena angin, dan angin gurun menghembuskan dingin itu, subhanallah, dinginnya subhanallah. Saya pernah waktu itu umroh di musim dingin Mekah ke Madinah, keluar untuk berwuduk, gemetaran saking dinginnya. Subhanallah. Terus Kondisi para sahabat sangat lapar, sangat haus, dan sangat ketakutan. ya, karena mereka diserbu oleh seluruh Khandaq, pasukan dari seluruh multi etnis, multi suku yang ada, semuanya dari daerah tengah Arab, dari Mekah, kemudian dari Ahzab, dinamakan perang Khandaq ini perang Ahzab. Semuanya berkumpul untuk menghancurkan kaum muslimin. Jumlah pasukan yang berkumpul ini semuanya pasukan siap tempur, jumlah mereka lebih dari 10.000. Penduduk Madinah semuanya dengan bayi dan orang tua dan perempuan itu enggak lebih dari 2.000. Apa yang terbayang? Mereka takut keluar. Kondisi sangat menakutkan karena mereka sudah di dekat pintu kota Madinah. Sangat takut mereka keluar, sampai dikatakan sampai salah seorang kami buang air besar di dalam rumahnya, sangat takutnya. Baik, terus Karena pasukan musuh merupakan gabungan musuh yang terkuat saat itu, Rasulullah SAW ingin mengutus seorang sahabat untuk masuk menyusup ke dalam pasukan musuh dan mencari informasi yang dibutuhkan. Maka Rasulullah SAW melombakan hal tersebut dengan sabdanya, "Siapa di antara kalian yang berani menyusup ke pasukan musuh dan mencari informasi yang aku butuhkan, niscaya ia akan menjadi temanku di dalam surga." Subhanallah. Dalam kondisi begini, kalau main tunjuk ada yang berani?
Mungkin dia berani, tapi tentu Rasulullah kasihan juga. Lihat dia berani, tapi dalam kondisi demikian mungkin banyak. Tapi ketika Rasulullah lombakan, siapa yang mau masuk menyusup ke sana, jadi mata-mata ya akhi, menyusup, ambil informasi kepada mereka tentang mereka, keberadaan mereka dan seluruh jumlah mereka dan seluruhnya, pokoknya jadi mata-mata masuk ke sana. Dia menjadi temanku di surga. Ini perlombaan yang luar biasa hadiahnya. Jelas? Bukan rupiah, tapi teman. Karena memang Rasul tidak memiliki rupiah, dan hendaknya anda kalau memberikan hadiah yang memang anda mampu. Kalau Rasulullah SAW mengatakan siapa yang masuk untuk mendapat informasi, dia akan mendapatkan umpamanya emas dinar, 1000 dinar. Rasulullah nggak punya, tetapi surga bisa dijamin Rasulullah tentu dengan izin Allah Azza wa Jalla, menjadi temanku nanti di surga. Terus metode seperti ini sering diterapkan masuk. Rasulullah. Siapa yang masuk di waktu itu? Masuk yang berani di waktu itu Huzaifah bin Al-Yaman. Masuk, dia melintasi, karena antara Madinah dengan pasukan multi etnis ini yang berkumpul ini ada khandak, ada parit yang dibuat oleh kaum muslimin atas dasar usulan dari Salman Al-Farisi. Masuk dia ke dalam parit, nyebrang parit ke sana, masuk dia. Angin kencang, gelap, sama sekali tidak tahu. Maka di waktu itu kepala pimpinan perang musuh Abu Sufyan mengatakan, ini Uzaifah yang bercerita, mengatakan, hendaklah semua kalian mengetahui temannya di samping. Jangan-jangan nanti ada menyusup musuh dari kaum muslimin kepada kita. Apa yang dilakukan Huzaifah? Dia lakukan apa nama teorinya ini ya? Teori yang sering dilakukan oleh orang yang salah. Orang yang bersalah ini teorinya terus. Sebelum dia dituduh, dia langsung tangkap teman sebelahnya. Hei, siapa kamu? Kata dia. Paham antum? Sebelum dia ditanya, dia dulu bertanya. Paham? Karena kalau dia bertanya, dia akan grogi. Ketika dia bertanya, orang ini yang grogi ketakutannya, jangan dia dianggap sebagai musuh. Ya udah, kamu teman saya, kata beliau. Udah selesai urusannya. Masya Allah. Perlu kejeniusan ya. Dia masuk dan mendengarkan di sana dan dihitung dan dilihatnya. Karena gelap, satu dan lain tidak sering melihat, tidak jelas mukanya. Maka dia cari tahu informasi tentang pasukan tersebut. Maka kemudian dia laporkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah bertanyakan berapa jumlah mereka. Kata dia antara 9 sampai 10 ribu ya Rasulullah. Dari mana engkau tahu? Karena unta yang mereka sembelih setiap hari berkisar antara 9-10. Satu ekor unta itu 1000 orang makan. Itu hitungannya. Paham antum itu? 1000 orang. 1000 orang yang makannya. Kemudian kata Rasulullah SAW, selama 3 hari dia di situ. Kata Rasulullah SAW, bagaimana keadaan mereka? Mereka datang keadaan yang letih ya Rasulullah. Siapa yang memimpin mereka? Yang memimpin mereka adalah Abu Sufyan. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan pasukan. Salah satu tentara Allah, angin. Di musim dingin tersebut datang angin kencang. Selama 3 hari mereka bertahan. Datang angin kencang, mengangkat semua tenda-tenda mereka, dan sehingga panci-panci masakan mereka pun terbang. Sampai Allah pun mengatakan, wakafallahu al-mu'minin al-qital. Allah menjaga, akan menyelamatkan kaum muslimin, tidak perlu perang, Allah sendiri yang menghancurkan. Sehingga sebagian pasukan ribut dan ingin minta pulang. Apalagi setelah ada bunyi mata-mata pengkhianatan dari salah satu kaum yang dibuat oleh salah seorang sahabat Rasulullah, taktik tersebut. Walhasil dibutuhkan orang jenius di dalam setiap perjuangannya. Orang yang pintar dalam segala lini kehidupan kita. Fadhol ya. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang sering melombakan berbagai hal. Mengingat jauhnya umat Islam di masa ini. Melombakan, antum kan anak-anak gitu kan ya. Anak-anak
bersihin rumah, ngajak ibunya yang ngajak bersama atau bapaknya ngajak anak-anak kerja, ayo siapa dulu, kakak dulu, apa adik dulu, gitu kan ya. Termasuk ini adalah fitrah manusia. Allah pun mengajarkan demikian, Rasulullah pun mengajarkan demikian. Memang fitrah manusia demikian. Tetapi tidak cukup bila ini kita lakukan tidak sesuai dengan anjuran Allah. Ini sesuatu hal yang motivasi yang baik ini bisa hukumnya menjadi haram, bisa dan hukumnya menjadi sebuah dosa, bukan sebuah kebajikan. Terus mengingat jauhnya umat Islam dewasa ini dari agamanya, sehingga tidak jarang perlombaan berubah menjadi permainan yang mengundang murka Allah. Ya. Bisa jadi karena materi permainannya adalah sesuatu yang diharamkan, Ya. atau materinya mubah atau Ya. boleh. Hanya saja aturan permainannya yang diharamkan karena mengandung unsur perjudian dan lainnya. Ya. Jadi berdasarkan materi perlombaan dan aturannya, maka perlombaan dapat dibagi menjadi dua. Ya. Menjadi tiga. Yang pertama adalah menjadi dua, tiga. tiga. Yang pertama adalah materi perlombaan masyru' atau dianjurkan dan boleh pemenangnya mendapat hadiah. Ya. Yang kedua, materi perlombaan mubah atau boleh, akan tetapi tidak boleh pemenangnya mendapat hadiah. Ya. Yang ketiga adalah materi perlombaannya haram sekalipun tanpa disertai perjudian. Ya. Buku yang bagus, disertasi atau karya ilmiah yang bagus tentang perlombaan ini, buku guru kami Profesor Dr. Sa'ad bin Nasir Syastri, judulnya Ahkamul Musabaqat fil Fiqh Islami, hukum-hukum tentang perlombaan dalam fikih Islami. Kemudian juga tesis Syekh Dr. Khalid Al-Muslih yang berjudul Al-Hawafiz Tijariyah, yaitu hal-hal yang motivasi dalam perniagaan. Di situ dijelaskan masalah perlombaan-perlombaan ini. Walhasil perlombaan ini dilihat dari materinya dan hadiahnya. Bila ada perlombaan yang dianjurkan, disyariatkan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tadi, yang dianjurkan oleh Rasulullah dan juga yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, ini boleh melakukan perlombaan. Ada materi perlombaan yang mubah, tidak dianjurkan dalam syariat, tapi sekedar untuk tanawwu', merubah suasana, sekedar berubah suasana agar tidak jemu, istijmam dinamakan oleh para ulama ini dibolehkan. Tapi dianjurkan dia tidak. Ada materi perlombaannya haram sekalipun tanpa perjudian. Apa di antara perlombaan yang haram? Di buku saya rincikan ada beberapa jenis fatwa ulama internasional, di antaranya tinju. Haram itu. Karena yang dipukul kepala atau badan atau yang mana? Kepala, ya akhi. Rasulullah SAW mengatakan, "Iza daraba ahadukum fajtanibil wajha." Bila salah seorang kalian memukul anak, siapa lagi yang dipukul? Istri juga dipukul. KDRT antum nanti. Allah mengatakan fatribuhun, memang Allah suruh pukul mereka istri, tapi kapan dan pukulnya bagaimana? Bukan dipukul seperti mukul hewan, bukan. Darban ghairu mubarrahin, pukul yang tidak menyakiti dia. Apa artinya? Kayak seperti ini, atau kayak pakai pipet, sedotan, atau kayak pakai pena, atau Rasulullah pakai siwak segitu. Itu mukulnya. Apa itu? Jangan sediakan rotan khusus. Enggak. Kalau ini KDRT atau tidak? Pakai siwak segini, cuman panjang sebenarnya. KDRT atau tidak? Pasti tidak KDRT. Kalau dilaporkan istri ke polisi, polisi malah malu. Itu paling kalian romantisan lapor sini katanya, ya kan? Tapi kalau rotan khusus itu bisa masuk dalam jerat hukum itu. Ya. Rasulullah mengatakan bila kalian memukul, hindari wajah. Muka jangan pernah dipukul. Walaupun pakai siwak tadi nggak boleh pukul muka. Paham? Ya. Sedangkan olahraga tinju sengaja yang dipukul wajah.
maka ini adalah haram. Maka seorang muslim tidak boleh melakukan perlombaan ini. Tapi mungkin pertanyaan, bagaimana kalau lawannya non muslim, Ustaz? Hah? Boleh atau tidak? Sengaja, Ustaz. Memang sengaja cari mukanya. Ini kan pembunuhan yang memang diizinkan dan dilegalkan dunia. Saya cari musuh yang non muslim. Baik. Nanti pembahasannya lebih rinci kita bahas. Fadhal ya. Materi perlombaan masyru', pemenangnya boleh diberi berapa menit kita sampai jam 2:15 teh. Di antara materi perlombaan yang dibolehkan syariat adalah yang pertama, pacu kuda. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas pacuan kuda yang terlatih dari Hafya berakhir di Saniyatul Wada, jaraknya sekitar 21 km. Sedangkan untuk kuda yang tidak terlatih, pacuannya dilepas dari Saniyatul Wada berakhir di Masjid Bani Zuraik, jaraknya sekitar 3,7 km. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Ahmad dan Baihaqi diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW membuat pacuan kuda dan memberi hadiah untuk pemenangnya. Disahihkan oleh Al-Albani. Ini boleh disyariatkan dan boleh dapat hadiah. Yang menang boleh dapat hadiah. Paham? Bolehkah hadiah dari peserta? Hadiahnya tidak boleh dari peserta, harus dari pihak ketiga. Kalau dari peserta, judi namanya. Paham antum? Setiap peserta bayar uang apa namanya? Pendaftaran atau uang apa namanya? Umpamanya per orangnya 100.000, kudanya 500.000 umpamanya. Dan hadiah pun sebagiannya diambil dari ini, selain dari sponsor juga. Ini namanya judi, maisir, haram. Karena semuanya bayar, yang sebahagian uangnya hilang, sebahagian uangnya kembali ditambah uang yang lain ngumpul ke dia. Ya. Tapi kalau perlombaannya ini hadiahnya dari pihak ketiga, sponsor umpamanya atau pihak pemerintahan, ya, ini bagus. Rasulullah SAW langsung beliau yang membuka, yang melepas start. Berarti ini sesuatu yang baik atau tidak? Sesuatu yang baik karena Rasulullah yang melepas pacuannya. Baik, terus. Yang kedua adalah pacu kuda, pacu unta. Nah, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW memiliki seekor unta yang diberi nama Atbah. Ya, Atbah. Unta beliau tak terkalahkan dalam setiap pacuan. Masya Allah. Suatu ketika datang seorang badui menunggangi unta dan mengalahkan unta Rasulullah SAW dalam pacuan. Ya. Hal ini membuat para sahabat merasa tidak nyaman. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sudah menjadi ketentuan dari Allah bahwa sesuatu yang berjaya akan dikalahkan suatu ketika. Paham antum itu? Rasulullah punya unta, setiap pacuan gak pernah kalah. Lalu muncul orang tak dikenal, badu, tahu antum badu? Orang pedalaman, orang yang terbelakang. Sampai antum pernah lihat orang Indonesia masuk ke masjid kencing di masjid? Di zaman Rasulullah, badu itu masuk ke masjid, kencing dia di sudut masjid itu. Masjid Nabi lagi, ya akhi. Ya. Sehingga sahabat melihat itu marah. Anda sekarang kalau ada orang yang masuk kencing di sini, diam Anda atau mengamuk Anda semuanya? Sahabat juga demikian, marah mereka. Karena dia ketakutan, kencingnya lebar kemana-mana. Maka kata Rasulullah SAW, utruku wala tazrimu, kata Nabi, biarkan dia kencing, jangan kalian hardik. Lihat Rasulullah sayangnya. Utruku wala tazrimu, kata Rasulullah, biarkan dia kencing, jangan kalian hardik. Ya.
Setelah selesai kencing, dipanggil oleh Rasulullah. Kira-kira bagaimana kondisi jiwanya? Takut atau senang atau bagaimana? Ketakutan tentu kan ya. Tadi semua sahabatnya udah marah, sekarang dia kemarahan ini diredam oleh seseorang. Dia tidak tahu siapa orang ini. Orang ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, inna hadzal masjid, sesungguhnya masjid ini untuk melakukan salat dan ibadah kepada Allah, dan tidak boleh buang air kecil di sini. Dia nggak tahu. Dia dari di badu, di pedalaman biasa, di mana berasa kencing aja di sana, nggak ada yang melarang. Paham? Dia anggap karena masjid Rasulullah tidak pakai karpet, tanah, dia anggap sama dengan tempat di kampungnya dia, sehingga dia main kencing saja dia. Lalu dia berkata Rasulullah SAW, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, berilah aku rahmat dan berilah Muhammad ini rahmat, dan yang lain jangan, karena mereka hadik saya lagi kencing. Rasulullah adil. Lihat bagaimana dakwah Rasulullah kepada orang ini. Dia ingatkan pada dia, laqad hajarta wasi'an, rahmat Allah sangat luas, sekarang engkau persempit hanya untuk engkau dan saya saja. Adil Rasulullah ya akhi. Yang salah disalahkan, yang benar dibenarkan. Paham antum ini? Subhanallah. Maka dalam perlombaan tadi, orang Badu ini, orang terbelakang tadi, untanya bisa mengalahkan unta Rasulullah. Bagaimana kira-kira jiwa para sahabatnya lain, merasa nggak nyaman kan? Masa kita nggak ada yang bisa ngalahin orang Badui yang bisa ngalahin Rasulullah SAW? Lalu Rasulullah mengatakan, sudah menjadi sunnah kauniyah, ketentuan Allah, sesuatu yang berada di puncak suatu ketika pasti akan turun, tinggal tunggu waktunya saja. Jelasan tuh? Baik. Terus yang berikutnya adalah lomba memanah. Diriwayatkan dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sekelompok orang dari Bani Aslam yang sedang melakukan lomba memanah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memanahlah wahai keturunan Nabi Ismail, adalah Ismail seorang ahli panah. Memanahlah dan aku akan bergabung dengan kelompok yang ini, serta merta kelompok lainnya berhenti memanah. Rasulullah SAW bersabda, kenapa kalian tidak memanah? Mereka menjawab, bagaimana kami mungkin menang sedangkan engkau bersama mereka? ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, memanahlah, saya bersama semua kelompok. Hadis riwayat Bukhari. Allah barik fiik. Ada orang lomba memanah, satu grup di A dengan grup B ingin lomba memanah, mana yang tepat sasarannya. Lalu disemangati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urmu ya bani Ismail, fa inna Ismail abakum kana ramiyan. Wahai keturunan Nabi Ismail, karena orang Arab keturunan Nabi Ismail, Yahudi keturunan Nabi Ishaq. Bani Israel artinya Yakub, Nabi Yakub maksudnya. Orang Arab keturunan Bani Ismail. Wahai keturunan Bani Ismail, memanahlah kalian. Fa inna abakum kana ramiyan, adalah bapak kalian, nenek moyang kalian dulu Nabi Ismail seorang yang ahli panah. Dalam riwayat Bukhari kan dikisahkan bagaimana ketika Ibrahim datang, dia dapati Ismail sedang mengasah anak panah. Ya, memang dia seorang jago panah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu dia semangat satu grup kelompok yang ini. Kata dia, memanahlah aku bersama grup ini. Grup yang satu lagi udah berhenti mereka panah. Kata Rasulullah, kenapa kalian berhenti? Ya Rasulullah, enggak ada guna kami sekarang lomba lagi. Kalau kamu udah di situ pasti mereka yang menang, kami kalah. Ayo udah kalau itu semuanya, ayo panah, saya bersama kalian semua. Allahu Akbar. Lihat Rasulullah SAW kehidupannya dengan para sahabatnya tak berbatas. Ya, jangan merasa diri belajar agama, belajar syariat Allah, kemudian
mengambil jarak dengan kaum muslimin seluruhnya. Rasulullah dengan orang ini, orang yang suka memanah sahabatnya, subhanallah, tidak ada batas dan jarak. Dan adalah Imam Syafi'i radhiyallahu taala an rahimahullah, beliau ahli panah dan suka berburu. Setiap satu hari sepekan beliau keluar untuk berburu, karena beliau mendengar hadis Rasulullah, barang siapa yang diberikan oleh Allah kemampuan memanah lalu tidak diasahnya, ya, adalah sebuah dosa baginya. Asah kemampuan memanah tersebut, ya. Paham ini? Terus Untuk 3 jenis perlombaan di atas dibolehkan pemenangnya menerima hadiah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la sabaqa illa fi huffin au fi hafirin au nasr. Tidak boleh memberikan hadiah dalam perlombaan kecuali lomba pacu unta, pacu kuda atau memanah. Hadis riwayat Abu Daud. ini perlombaan disyariatkan dan dibolehkan yang menang untuk mendapat hadiah. Tapi hadiah dari siapa? Lanjutkan. Pihak pemberi hadiah. Para ulama sepakat bahwa pemenang 3 perlombaan di atas boleh mendapat hadiah dari pihak ketiga, yaitu pemerintah, sponsor atau donatur. Al-Qurtubi berkata, perlombaan pacu unta, pacu kuda atau memanah yang hadiahnya diberikan oleh pemerintah atau donatur merupakan sumbangan dari harta pribadinya, kemudian diberikan kepada pemenang, hukumnya boleh berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya. Terus Ibnu Hajar berkata, perlombaan pacu unta, pacu kuda atau memanah, sepakat para ulama bahwa pemenangnya boleh mendapatkan hadiah yang berasal dari pemerintah. ya. Para ulama juga sepakat bahwa hadiah yang diberikan oleh salah satu peserta saja hukumnya boleh. Jika yang menjanjikan hadiah keluar sebagai pemenang, dia tidak mendapatkan apa-apa. Dan jika tandingannya yang keluar sebagai pemenang, ia memberikan hadiah kepada lawannya. An-Nawawi berkata, hadiah yang berasal dari salah satu seorang peserta dengan mengatakan, jika engkau mampu mengalahkan aku, dalam kurung pacu kuda unta dan memanah, untukmu hadiah sekian, dan jika saya mengalahkanmu, engkau tidak dikenakan apapun juga. Hukum hadiah ini dibolehkan. Hal ini dapat diperkuat oleh kisah lomba gulat antara Ruqanah bin Yazid dengan Nabi SAW. Ruqanah pernah menantang Rasulullah SAW untuk bergulat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kalau saya menang, apa hadiah untukku? Ia menjawab, 1 ekor kambing. Ya. Lalu terjadi pergulatan dan Rasulullah SAW berhasil menjatuhkan Ruqanah. Lalu beliau mengambil seekor kambing. Kemudian Ruqanah mengajak adu gulat lagi dan selalu terjatuh, seraya berkata, wahai Muhammad, demi Allah, selama hidup saya belum pernah kalah adu gulat. Engkau bukanlah manusia biasa. Ruqanah pun masuk Islam dan Rasulullah SAW mengembalikan kambingnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, disahihkan oleh Al-Albani. Terus Akan tetapi Al-Hafiz Abdul Ghani mengatakan bahwa adu gulat antara Rasulullah SAW dan Ruqanah ada dasarnya. mana yang disahkan Al-Albani? Al-Albani mendhaifkan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Al-Albani menyatakan hadis ini dhaif. Terus jika hadiahnya berasal dari setiap peserta, yang menang mendapatkannya, sedangkan yang kalah tidak mendapatkan apa-apa, maka perlombaan ini hukumnya haram. Ya. Kalau hadiah dari pemerintah atau sponsor atau donatur, sepakat para ulama ini halal. Silahkan kalian lomba memanah, pacu kuda, pacu unta, hadiah dari saya umpamanya, atau dari DKM masjid ini, halal ini hadiah. Berapa hadiahnya? 1000 keping uang emas dinar. Masya Allah. Berapa kilo itu? Timbang aja, saya tidak tahu. 4,2 kilo ya, 4,25 kilo. Kemudian ini boleh. Juga boleh kalau hadiah dari salah satu peserta saja.
Dia merasa selama ini tidak ada penantangnya. Sudah orang berlomba sama dia sudah nggak merasa enak lagi karena nggak pernah kalah dia. Paham? Lalu dia bilang, kalau kamu bisa mengalahkan saya, memanah kamu saya beri hadiah. Jelas, satu pihak saja. Tapi kalau kamu kalah, kamu nggak ada masalah, kamu tidak perlu bayar hadiah. Dia hanya ingin unjuk kekuatan. Ini juga boleh. Jadi seperti yang dijelaskan ijma' oleh para ulama. Ibn Hajar mengatakan, An-Nawawi mengatakan demikian dalam mengutip kisah Rasulullah adu gulat dengan Rukanah. Rukanah adalah orang jago gulat di masa jahiliyah. Seumur umur dia belum pernah dia gulat kalah. Subhanallah. Siapa yang jago gulat di sini ada? Kayaknya nggak ada tambahan tuh jago gulat. Ada yang nggak ada yang baik. Mungkin kalau dia adu sama sumo Jepang itu kalah sumo Jepang sama Rukanah. Sampai dia tantang Muhammad, mari gulat, menang kambing 1 ekor buat kamu. Subhanallah. Baru gerakan pertama, jeblak, jatuh Rukanah. Kata Rasulullah, kambing. Kasih kambing salah satu. Penasaran atau tidak Rukanah? Pasti penasaran. Selama ini belum pernah kalah, ini dalam satu gerakan cepat langsung jatuh dia. Sekali lagi Muhammad, 1 kambing lagi, kentai, adu lagi, ceprek, jatuh lagi, kambing 1 lagi, sampai 3 kambing, baru dia ngaku sudah. Muhammad, kau bukan manusia biasa. Asyhadu annaka Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Aku bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan engkau pasti utusannya. Gak mungkin manusia biasa bisa mengalahkanku. Karena dia masuk Islam, Rasulullah kembalikan kambingnya. Paham antum itu? Ini menunjukkan boleh dari satu pihak. Terus, jika hadiahnya berasal dari setiap peserta, yang menang mendapatkan sedangkan yang kalah tidak mendapatkan apa-apa, maka perlombaan ini hukumnya haram dan termasuk perjudian. Ya, jelas ini. Kecuali ada seorang peserta lomba yang bagaimana kalau lombanya terkadang ada lomba qiraah Quran, peserta bayar, iya kan? Ada nggak? Qiraat tartil Quran peserta bayar, hadiah sebagian dari itu. Ini memperjudikan Al-Quran, ini namanya akhi. Ya, ada juga yang gratis tapi yang disertakan adalah poin Telkomsel. Ini sama, judi juga namanya ini, karena poin ini bernilai uang atau tidak? Ya, bisa ditukar dengan pulsa, bisa ditukar dengan barang, sebagian tempat dia bernilai uang. Cara mereka untuk menarik poin ini, menghapuskan poin ini, dibuatnya lomba agar dia tidak punya tanggung jawab kepada para nasabah lagi. Dari lomba tadi sebagian dibagi, sebagian tidak. Maka ini adalah perjudian. Ada salah seorang ikhwah yang beliau marketing di salah satu BUMN besar di negara kita. Dia manajer marketingnya. Dia diberikan pulsa sekian oleh di kantornya dalam marketing. Ketika banyak penggunaan, banyak penawaran, banyak poin. Ada waktu itu perlombaan poin yang hadiahnya adalah mobil Mercedes-Benz. Diikutkan oleh dia nomor kantor tersebut, nomor handphone yang dipakai dia, dan yang uangnya dibayar oleh kantor. Alhamdulillah dapat dia Mercedes-Benz. Pusing dia setelah itu, Ustaz, halal nggak saya pakai ini mobil? Karena ini pulsanya pulsa kantor, Ustaz. Bukan masalah pulsa kantor saja, Anda ikutkan itu, Anda adalah berjudi, maka hadiahnya adalah hadiah perjudian. Dan sekarang Anda berjudi dengan menggunakan pulsa kantor. dua dosanya kamu. Terus gimana taubatnya, Ustaz? Taubatnya biar sampaikan ke atasan Anda. Siapa atasan saya, Ustaz? Saya manajer. Ya, atasan HRD atau dirut, sampai urusannya ke dirut. Dia ingin kembalikan, serahkan itu mobil
hadiah kepada kantornya di Telkomsel tersebut. Sampai pihak dirutnya bilang, ya udah jangan bikin pusing kamu, ambil aja mobilnya buat kamu, kata dia. Gak mau itu kantor Ustaz. Ya udah kalau disuruhnya ambil, tapi tidak halal bagi Anda. Hah? Jual mobil tersebut karena hasil perjudian. Ya atau tidak? Sekarang pemiliknya yaitu perusahaan menghalalkan buat dia, tapi dia hasil perjudian. Tidak bisa siapapun menghalalkannya. Sampai pun yang memberikannya redo dia, tapi hasilnya hasil perjudian. Tidak halal bagi kamu walaupun perusahaan sudah memberikan. Lalu bagaimana Ustaz? Jual mobil Mercy-nya. Dijual, dia terjual 700 juta. Terus uangnya Ustaz berikan kepada fakir miskin. Diberikan semuanya kepada fakir miskin. Selesai urusan. Kan jadi bikin pusing. Kalau tahu dari awal dia ngapain bikin pusing, bikin lelah. Lihat dapat Mercy kemudian dijual, uangnya cuma mampir doang di rekening dia. Tapi demi mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala ini harus diperhatikan. Baik. Terus, kecuali ada seorang peserta lomba yang tidak membayar apapun, jika ia menang, dia berhak mendapat hadiah. Orang tersebut dinamakan muhallil. Perlombaan ini jelas hukumnya judi, sebagaimana dikatakan oleh Ar-Ramli, jika peserta sebuah lomba mensyaratkan siapa yang menang, ia berhak mendapat hadiah sekian dari yang kalah, maka hukum perlombaannya tidak sah. Karena setiap peserta berada antara untung dan rugi. Inilah perjudian yang diharamkan, kecuali ada peserta yang ikut bertanding tanpa membayar. sama aja tuh. Main apa namanya? Bola yang berlima itu. Futsal. Yang kalah bayar lapangan ya. Ya judi itu sih. Masya Allah ramai. Kayaknya banyak yang terjerat ini. Judi, kecuali Anda bilang, kalah menang kami yang bayar. Karena Anda merasa tim kuat seperti tadi. Tapi bolehkah hal seperti dilakukan? Nanti kita bahas. Apakah futsal termasuk bola kaki, termasuk yang boleh menerima hadiah atau tidak? Baik, terus. Hal ini disepakati haramnya oleh para ulama, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hazmi. Ia berkata, para ulama umat telah sepakat bahwa perjudian yang diharamkan Allah, yaitu dua orang melakukan perlombaan, siapa yang keluar sebagai pemenang berhak mendapatkan hadiah dari peserta yang kalah. Haramnya hukum perlombaan ini juga merupakan keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami, divisi fikih tentang kaidah umum perlombaan yang dibolehkan pemenangnya mendapatkan hadiah. Ya, fadhil, terus. Keputusan nomor 127 tahun 2003 yang berbunyi, sebuah perlombaan boleh pemenangnya mendapat hadiah dengan syarat bahwa seluruh hadiah atau sebagiannya tidak berasal dari semua peserta. Ya, terus. Perlombaan yang dapat dikiaskan dengan lomba masyru'. Apakah dapat dikiaskan dengan 3 perlombaan di atas perlombaan yang semakna dengannya, yaitu perlombaan dalam hal-hal yang dibutuhkan di medan perang seperti menembak, lempar pisau, lempar lembing, ketangkasan menggunakan senjata ringan dan berat serta lainnya. Para senjata ulama berat apa? Itu nuklir. Ya. Sama lomba main nuklir dengan lomba pacu kuda memanah tadi. Terus para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Pendapat pertama, sebagian ulama yaitu ulama mazhab Maliki dan Hambali berpendapat bahwa permainan lainnya tidak dapat dikiaskan dengan 3 permainan di atas. Ya. Pemenang perlombaan selain pacu kuda, unta, dan memanah tidak boleh menerima hadiah sekalipun dari pihak ketiga. Ya. Dengan demikian hadiah yang diperoleh dari perlombaan tersebut termasuk harta haram. Terus yang menjadi dasar pendapat ini sabda Rasulullah SAW, la sabaqa illa fi nafin au fi hafirin au naso. Tidak boleh memberikan hadiah dalam perlombaan kecuali lomba pacu unta, pacu kuda, atau memanah. Rasulullah SAW hanya membolehkan memberi hadiah bagi pemenang dalam 3 perlombaan saja. Ini berarti bahwa perlombaan terbatas 3 jenis permainan saja.
Tanggapan makna sabda Rasulullah SAW di atas tidak bertujuan membatasi jenis perlombaan yang boleh diberi hadiah, akan tetapi bermakna taukid, penekanan yang dimaksudkan. Perlombaan yang sangat pantas mendapatkan hadiah yaitu 3 permainan. Pendapat kedua, jenis perlombaan lain yang semakna dengan 3 permainan di atas boleh pemenangnya diberikan hadiah. Pendapat ini merupakan mazhab Hanafi Syafi'i. An-Nawawi berkata, boleh memberikan hadiah dalam perlombaan memanah, begitu juga melempar tombak dan meriam. Ada meriam di masa Imam Nawawi? Ada. Terus Boleh memberikan hadiah dalam perlombaan pacu kuda, begitu juga pacu gajah, keledai. pacu gajah ada pernah tuh lihat? Di Indonesia gajah main bola bukan buat pacuan. Terus Pacu gajah dan keledai merupakan pendapat yang azhar, terkuat dalam mazhab. ya. Yang menjadi dalil pendapat ini yaitu qiyas, sebagaimana 3 perlombaan yang disebutkan dalam hadis tersebut untuk melatih keterampilan berperang demi menegakkan dan memperjuangkan agama Allah, maka hal-hal yang sama tujuannya juga dibolehkan dan pemenangnya juga boleh mendapatkan hadiah agar lebih bersemangat untuk selalu mengasah keterampilannya berperang. Pendapat yang membolehkan jenis perlombaan yang semakna dengan yang disebutkan hadis merupakan keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami tentang kaidah umum perlombaan yang dibolehkan pemenangnya mendapatkan hadiah, yang berbunyi, sebuah perlombaan boleh pemenangnya mendapat hadiah dengan syarat, tujuan, sarana, dan jenis perlombaannya disyariatkan. Terus pertanyaan saya jawab maksudnya. Silahkan, ada pertanyaan. Untuk penanya langsung ke belakang ya, ada mic. Di mana mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya mengenai poin yang berpacu tadi. Apakah hanya sekedar hewan yang memang dipacu, ataukah kalau zaman sekarang kan teknologi, mungkin kendaraan kan, misalnya dari yang darat, laut, udara. Apakah perlombaan semacam ini juga bisa disamakan dengan pendapat yang dari Imam Mazhab tadi? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita baca belum selesai. Ada penjelasan mana yang bisa dikiaskan atau tidak. Pendapat pertama tidak bisa dikiaskan. Ini pendapat Malikiyah. Jelas. Pendapat yang kedua, pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah, bisa dikiaskan. Maka dengan demikian semua bentuk kendaraan yang bisa digunakan, seperti kuda bisa digunakan untuk peperangan, dan pacu unta ketangkasannya bisa digunakan untuk berperang. Maka seluruh alat perang, kendaraan perang bisa digunakan untuk dalam lomba dan dibolehkan dalam syariat. Wallahu ta'ala alam. Pacu pesawat, ada pacu pesawat, ada pacu pesawat tempur, boleh itu. Baik, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Afwan, ada pertanyaan titipan dari teman. Dia kerja di salah satu bank BUMN. Setiap penanya berapa pertanyaan? 1. Berarti antum tidak ada pertanyaan, hanya titipan. Saya juga ada, Ustadz. Nggak bisa. Pilih satu main yang penting. Ya udah dari antum aja, teman. Ada program travel umroh, biayanya 14.500.000. Tapi berangkatnya 1 tahun kemudian. 14.500.000 ini naik pesawat apa naik onta? Naik pesawat, Ustadz. Terus. Kita bayar murah karena nanti berangkatnya tahun depan. Jadi selama 1 tahun itu uang yang kita setor akan mereka kelola. Kemudian tahun depan mereka berangkat. Kelola, mungkin untung mungkin rugi. Kalau rugi tetap berangkat nggak Anda? Mereka menjanjikan rugi atau untung tetap berangkat, sisanya mereka yang tambahin. Rugi untung tetap berangkat, janji. Ya. Ada jaminan yang mereka berikan kepada Anda? Jaminannya seperti hitam di atas putih, Ustadz, gitu. Jika tidak berangkat, uang kembali. Iya, ternyata dia menghilang, ente keluarkan hitam putih tadi, berangkat atau tidak? Seperti fast travel? Ya.
Iya, ia tidak berangkat. Tapi Ustaz, Maka ia dimaksud jaminan dalam rahan. Allah mengatakan, wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Bila kalian buat akad tidak tunai dan kalian dalam perjalanan, ambil barang jaminan yang dipegang. Maqbudah dipegang. Kalau Anda pegang kertas, dia rugi, bisa berangkat, dan Anda bisa terbang pakai kertas ini ke Mekah? tidak bisa Ustaz. Enggak bisa, maka enggak ada guna kertas ini. Jaminan tiket Anda pegang itu betul. Tiket Anda pegang betul. Masalah visa mungkin bisa dengan cara lain. Tiket dengan bookingan kamar hotel di sana tanggalnya. Sebentar, paham antum itu? Paham. Ini jaminannya. Kalau tidak seperti tadi, kalau dia untung mungkin Anda berangkat. Kalau dia rugi, jelas Anda ini. Ya Ustaz. Baik. Oh, jadi Pada dasarnya ini boleh dinamakan dengan bai' salam fil manafi'. Jual beli uang cash di depan, jasa atau barang nanti menyusul. Semakin jaraknya semakin mundur serah terima barang dan jasa dari waktu serah terima uang cash, semakin murah harganya. Rasulullah SAW datang ke Madinah, para orang-orang Madinah melakukan akad salam dengan objek kurma, dengan serah terima setahun, 2 tahun, 3 tahun. Umpamanya ini uang cash, 1 sok atau umpamanya 1 ton korma. Kalau cash pada waktunya umpamanya korma juga harganya 10 juta 1 ton, ya. Tapi uang cash di depan, saya terima 2 tahun lagi. Mau nggak dia dengan harga 8 juta? Kok nggak mau? 2 tahun dia bisa putar uang itu, jual kambing boleh, jual apa terserah dia. Mau atau tidak? Mau. Karena uang cash di depan. Paham Anda ini? Semakin mundur semakin rendah harganya. Tapi karena ini akadnya tidak tunai, maka ambil jaminan. Anda sudah menyerahkan uang, dia belum menyerahkan apa-apa. Ini sama Anda minjamkan uang ke dia kan? Ya Ustaz. Kalau dia enggak tiap mengembalikan, dijamin dia Ustaz. Ya pakai apa dia jamin? Kalau tiket Anda pegang, sama bookingan hotel di sana pada tanggal yang waktu sudah jelas Anda pegang, selesai sudah urusan. Yang paling susah itu. Jelas? Katakan kepada dia, saya siap bayar cash lebih murah, tapi pada waktu saya serahkan uang, serahkan kepada saya nomor tiket pesawat pulang pergi. Jangan pergi aja, nanti ke pulang-pulang ente. Pulang pergi, kemudian hotel di sana sekian hari di Mekah, sekian hari di Madinah, sini nomor bookingannya. Jadi Ustaz, kalau first travel nggak ngasih jaminan berarti nggak bisa? Bukan nggak bisa, travel manapun dia nggak ngasih jaminan, berarti Anda sedekah ke mereka. Kalau sedekah jangan ke orang seperti itu. Banyak fakir miskin di samping Anda yang berhak sedekah. Faham Anda? Anda serahkan uang 15 juta, tidak ada satupun yang Anda pegang. Sedekah atau tidak namanya? Jelas? Pikir panjang lagi, dalam-dalam lagi. Ya, syukur Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misal profesi saya itu sebagai pelatih kepala atau asisten dalam. Kurang jelas kenapa? Misal profesi saya sebagai pelatih kepala atau asisten dalam satu tim olahraga Ustadz. Dan tujuan mereka latihan itu adalah Anda pelatih olahraga? Iya. Olahraga apa? Futsal misal. Pertanyaannya halal tiba tujuan mereka latihan kan pasti bertanding, dan bertanding itu pasti ada masyirnya. Jika saya membantu latihan saja tapi pas pertandingan nggak saya dampingin gitu biar dia menang kalah urusan mereka masing-masing, itu gimana? Tetap haram uangnya dan haram jasa Anda. Oh, jadi lebih baik pekerjaan itu tinggalkan gitu Ustaz? Tinggalkan kerja itu, latih gajah agar bisa bertanding. Lebih bagus, lebih mahal uangnya. Satu lagi Ustaz, misalnya sponsornya dari pihak ketiga tapi dari bank konvensional atau rokok, misalnya rokok, yang haram iya, rokok, gitu. Biasanya rokok kan. Kalau nggak rokok, kalau nggak bank konvensional, biasanya itu kan ya sponsornya kan ya. Iya. Sama haramnya. Oke, baik saja, jazakallahu khairan. Allah barik. Dia kok boleh 2 ya?
Masya Allah, tabarakallah. Ustaz, dibacakan dulu pertanyaan dari Ahwat. Duduk dulu ya, ada akhwat dulu katanya. Duduk dulu. Maafkan Assalamualaikum. saya, dia dua, lupa saya, kan semangat semua. Dari sekian pertanyaan boleh dikasih hadiah tak yang menurut Ustadz pertanyaannya bagus ya? Pertanyaan apa hadiahnya ada di meja itu, Ustaz? Ini hadiah Quran Mushaf juga ini. Iya. Dibacakan Hadiah perlombaan dalam agama halal atau tidak? Mana? Belum tadi baru baca kuda tadi. Baru baca unta. Kalau antum baca kuda baca unta tak boleh dapat hadiah ini. Ya, ini bisa termasuk hal yang dikiaskan dengan pacu kuda dan pacu unta dan memanah. Agama Allah sebagaimana disebarkan dan diperjuangkan dengan senjata dan dengan ketangkasan berperang, juga disebarkan dengan senjata ilmu agama Allah. Dengan demikian sepakat para ulama untuk perlombaan dalam agama Allah pun boleh mendapatkan hadiah, termasuk dalam 3 perlombaan yang masyru' tadi. Jelas, dengan syarat tidak ada uang pendaftaran. Antum masuk sini tidak ada uang pendaftaran? Kalau ada pendaftaran batal, nggak jadi. Ada uang pendaftaran? Nah, berarti Anda masuk sebuah mall yang ada uang pendaftaran atau uang apa namanya? Karena ada sebagian event atau bazar yang masuk bayar 2.000 uang tiket, uang karcis, dapat kemudian door prize segala macam, ini judi. Jelas itu? Tadi antum sana ada uang parkir nggak tadi? Parkir bukan uang pendaftaran, nggak ada hubungannya. Sudah saya tanyakan, ini panitia ini dari uang parkir atau tidak dibelinya? Nggak ada hubungan uang parkir. Kalau uang parkir pun jadi nggak boleh, jadi judi namanya. Baik. Siapa yang bisa jawab silakan berdiri di situ. Yang bisa jawab silakan berdiri di situ. Saya tanya. Maju. Saya tanya. Baik. Pacu apa? Kuda, unta, Hah? panah. Pacu memanah. Pacu kuda, unta, Kuda. panah yang Pacu dibolehkan. unta, pacu kuda, pacu panah. Baik. Kalau pacu motor, boleh dapat hadiah? Ya balik lagi ke syaratnya tadi, apakah ada uang pendaftaran atau Pertanyaannya boleh atau tidak aja jawabannya kan ya? Boleh. dapat hadiah? boleh. Pacu motor boleh. Boleh. Boleh saya minta kerugian karena jawaban salah? Judi namanya kan ya? Iya kan? Kalau jawabannya salah dia yang bayar, kalau jawabannya betul ambil hadiah. Judi kan namanya. Judi atau tidak? Jawab judi atau tidak? Betul jawabannya, silakan ambil satu. Judi namanya. Jadi Ambil, silakan ambil hadiah. Agar tidak jadi judi itu ambil hadiah. Kalau antum mau ambil mushaf dengan syarat harus khatam sekali sebulan. Kalau ambil Al-Quran harus khatam sekali sebulan. Dalam waktu 30 bulan harus hafal juz amma. Yang paling besar, kalau yang paling besar dalam waktu setahun harus hafal. doanya Ustaz. Taufiq wa fakumullah. Allah barik fikum. Antrian dia tetap, ambil antriannya tetap antrian. Terus apa lagi? Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana hukumnya menjadi panitia 17-an? Berpartisipasi dalam rangka tersebut, apakah acara tersebut bid'ah? Jazakallah khair. Subhanallah. Antum bacanya belum selesai, pertanyaan udah kemana-mana. Apakah perlombaan dalam 17 Agustusan tadi ada perlombaan yang masyru'? Kalau masyru' boleh atau mubah, boleh atau tidak mendapatkan hadiah? Ada perlombaan yang haram dalam 17 Agustusan atau tidak? Biasanya perlombaan 17 Agustusan apa aja perlombaan yang umum? Satu-satu. Panjat pinang, ini mubah atau haram?
manjat mubah, perbuatannya mubah. Tapi boleh atau tidak perbuatan panjat pinang dapat hadiah? Karena yang boleh dapat hadiah hanya 3 saja: pacu kuda, pacu unta, memanah. Nggak ada di situ panjat pinang. Bisakah dikiaskan memanjat dengan memanah dan pacu kuda? Bisa bagaimana? Kalau tidak bisa, maka hadiahnya haram. Untuk mengikutinya tadi menjadi haram hukumnya. Memberikan hadiah untuk ini pun jadi haram hukumnya. Masya Allah, saya sekarang baru ngeh kenapa panitia pilih ini temanya sekarang. Sebentar lagi Agustusan kan ya. Tanggung jawab antum kalau ada masalah nanti. Tapi gak ada masalah, bagian dari nasihat kepada kaum muslimin. Terus Pertanyaan berikutnya dari Ahwat. Bagaimana hukum hadiah yang didapat dari lomba giveaway yang diadakan di media sosial? Giveaway adalah hadiah yang diberikan oleh penjual suatu produk secara gratis dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah yang banyak komentar, like, dan share di akun medsos pemberi hadiah. Terus komentarnya ini apa? Yang baik, yang buruk, atau komentar yang asal komentar aja? Yang penting banyak. Yang penting banyak sih biasa, Ustaz. Yang penting banyak, begitu? Komentarnya sesuatu yang tidak perlu dikomentar, dia komentar. Bukankah ini adalah membuang waktu dan haram? Kasratul kalam. Bahwa dalam Islam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada hari akhir, ucapkan yang baik-baik. Kalau tidak ada ucapan yang baik keluar, diam. Ini enggak, siapa yang banyak ngomong, baik enggak baik dapat hadiah. Perbuatan dia ini saja sudah haram, apalagi dapat hadiah menjadi lebih haram lagi perbuatannya. Jelas? Kecuali dia batasi komentar yang baik sesuai dengan syariat Allah, ada dalil Quran dan sunnahnya, dapat hadiah. Itu baru setuju saya. Tapi kalau asal dia komen enggak ada dalilnya, asal ngomong, bikin ribut orang jadi semuanya, penyebab timbulnya penyulut, munculnya fitnah di masyarakat, ya ributlah antara ustadz ini antara ustadz, gara-gara komentar dia dapat hadiah lagi setelah itu. Innalillah. apa, Ustaz? Yang dimaksud komentarnya ini lebih ke promo ya, promo produknya itu. Jadi kalau misalnya promo produk itu jujur atau bohong, dia akan mengatakan produk ini tidak bagus secara klinis, sudah diuji tidak layak untuk dikonsumsi. Tapi komentar dia yang bagus tentu apa? Oh, ini sudah teruji di semua laboratorium dunia dan bagus sesuai dengan standar. Berarti bohong atau tidak? Yang besar bohongnya dapat hadiah. Tak pun dia dapat hadiah, dia berbohong sudah masuk neraka. Iyyakum wal kadzib, kata Rasulullah. Hindarilah berbohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Karena berbohong akan mengantarkan orang berbuat durjana, dan perbuatan durjana mengantarkan orang ke dalam neraka. Wala yazalur rajulu yakdzibu hatta yuktaba indallahi minal kadzdzabin. Orang itu akan banyak berbuat dusta, berbohong, sehingga ditulis oleh Allah dia sebagai pembohong. Walaupun betul ucapannya, manusia akan mengatakan bohong. Pasti bohong itu, pasti bohong, karena sudah dikenal sebagai pembohong. Dapat hadiah atas kebohongannya ini, luar biasa. Paham? Kecuali yang diberi hadiah itu komentarnya sesuai dengan umpamanya promo produk, tahu dia produk ini ada kelebihan, kekurangan disampaikan benar, tapi nggak dapat hadiah pasti kalian begitu. Jelas? Jadi hukum giveaway tadi apa? Haram. Haram. Betul kita bilang haram tadi? Betul kita bilang haram? Betul. Udah terus. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bagaimana hukumnya bisnis fintech yang marak saat ini? Apa begini? Giveaway fintech itu financial teknologi, di mana bisnis yang dimaksud adalah perusahaan yang bergerak jasa pengiriman uang dan dilunasi oleh kreditur secara kredit. Apa maksudnya ini? Siapa yang mengerti produk ini?
Bayar di telah melayani gimana maksudnya? Kalau nggak tahu Anda jangan tanyakan ke saya. Nanti Anda pusing, saya juga jadi pusing. Ada yang tahu ini? Nggak ada? Hah? Antum pegawai di situ sebagai apa? Nasabah? Bukan, Pak Ustadz. Kebetulan saya kerja di Bank Indonesia. Kenapa? Saya kerja di Bank Indonesia. Masya Allah. Bank Indonesia juga ada yang namanya fintech office. Bank Indonesia ada fintech office. Iya. Apa maksudnya itu? Jadi kalau yang tadi dibilang untuk pendanaan itu, misalkan ada suatu perusahaan dekatan mulut ke mic. Ya. Misalkan ada suatu perusahaan baru startup, dia bikin kayak semacam platform itu, nanti di mana orang-orang yang butuh dana itu dia bisa menjadi member dari platformnya itu. Dia masukkan orang-orang butuh dana bisa member platform. Iya. Jadi dia kayak semacam sistem aplikasi. Jadi orang yang mau butuh dana, misalkan saya kemudian mendaftar jadi nasabah platform tersebut. Nah, saya sampaikan daftar ini bayar. Iya, bayar. Saya berapa bayarannya? Relatif tergantung daripada masing-masing perusahaannya, Pak Ustadz. Beda-beda perusahaan dia beda fee-nya dia. Nah, bayar fee terus. Jadi kemudian saya bilang saya butuh dana sekian untuk proyek apa. Nah, nanti untuk umpamanya proyek jalan tol, ya misalkan jembatan jalan tol, ya. Merak Bekauheni. Nah, kemudian nanti ada investor-investor yang mau invest di situ. Dia juga connect ke sistem aplikasi ini. Nah, nanti saya sebagai debitur. Debitur itu apa? Yang pinjam uang kan artinya. Anda yang memiliki proyek akan bangun jembatan tadi. Iya, betul. Terus? Nah, ini nanti saya harus memberikan kayak semacam fee atau bunga lah artinya. Bunga? Iya, kepada. Bukan fee, bunga. Ya, bahkan kalau selama ini sih yang ada sifatnya fee atau bunga itu. Belum untuk ada yang akan pemberi uang tadi. Iya. Jadi saya menyerahkan 5 miliar. Ya. Nanti setelah 1 tahun dapat dia 6 miliar. Ya, seperti itu. Jadi ada kayak. Tapi mungkin juga hilang uangnya. Hilang kayaknya enggak, karena ada semacam penjamin, lembaga penjaminan gitu loh. Pihak ketiga penjamin. Iya, pihak ketiga yang penjamin. Iya. Jelas ini fintech. Ya, artinya minjamkan uang bayar berlebih, hukumnya riba, gampang hukumnya sekarang. Cuman sistemnya aja sekarang dibuat online, riba online. Riba sistem aplikasi. Baik, terus. Lanjut pertanyaan Ikhwan. Jazakallah khair, terima kasih Bapak atas masukannya. Nggak, saya pusingin nanti namanya fintech type. Terus cukup yang langsung pada. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Ini antriannya masih betul? Iya. Alhamdulillah. Ustadz, saya mau nanya, di tempat tinggal saya biasanya kan kalau di tanggal 17 Agustus ada perlombaan. Bukan di tempat tinggal Anda aja, di seluruh pelosok Indonesia. Maksudnya gitu. Kebetulan biasanya saya diamanahkan menjadi pengurusnya untuk mengadakan lomba untuk anak-anak gitu ya. Tetapi pada saat mencari hadiahnya itu kita mencari sumbangan dari warga-warga yang orang tuanya yang mengikuti anak-anaknya lomba. Jadi anak-anak ikut lomba, kita minta sumbangan ke orang tuanya. Uang kepesertaan. Ya seperti itulah. Judi namanya. Berarti Anda sponsor judi. Cuman kalau sebagiannya itu dipakai sumbangannya itu untuk alat perlombaan, terus sebagiannya untuk hadiahnya. Itu termasuk judi. Jelas. Solusinya, sekarang intinya perlombaannya apa? Perlombaan yang disyariatkan atau tidak? Perlombaan seperti
lomba anak-anak sepak bola, terus Sepak bola tidak disyariatkan. kalau kayak lomba makan kerupuk gitu. Apalagi makan kerupuk, tidak ada ajari aja mungkin sudah kalah Anda lomba dengan mereka. Apalagi sekarang diajari makan kerupuk. Baik, kalau lomba bikin kerupuk, mengolah dari bahan material bikin kerupuk sampai jadi, itu mungkin bisa dianjurkan karena berguna untuk mereka. Ada solusi guys? Ada solusi tadi, lomba membuat kerupuk. Bukan makannya. Ya nanti Anda sebagai juri tukang makan boleh. Artinya itu sesuatu yang bermanfaat. Atau lomba hafal Quran. Apa salahnya 17 Agustus diadakan lomba yang masyru'? Siapa yang hafal 1 juz adakan lomba. Kan hebat ini daerah warga Anda. Kalau Agustusan lomba hafal Quran, mantap, subhanallah. mungkin kalau untuk hadiahnya kalau diminta, Kalau dia disyariatkan perlombaannya baru boleh dapat hadiah. Tapi perlombaan yang tidak disyariatkan tanpa hadiah ada yang boleh, ada yang tidak walaupun tanpa hadiah. Oh iya. Paham Anda itu? Untuk yang haram tanpa hadiah pun hukumnya adalah haram. Kalau yang mubah istijmam ya tanpa hadiah boleh, dengan hadiah tidak boleh. Ini yang dikatakan Ibnu Qayyim, sesuatu yang mubah tidak masyru', ya tidak masuk lomba memanah pacu kuda, tidak keterampilan yang berguna atau bukan lomba karya ilmiah. Bila diberikan hadiah, maka sesuatu yang mubah tadi menjadi tujuan, ini akan merusak kehidupan. Akan merusak kehidupan. Bagaimana dia merusak kehidupan? Anggap kita katakan pemain bola kaki. Biasanya bermain, namanya bermain. Itu orang tua melarang atau menganjurkan? Itu zaman dulu. Kalau sekarang enggak. Nak, main bola yang cakep. Nanti uang transferan kamu 2 triliun, kasih ibu 1 triliun. Iya atau tidak? Ini kenapa jadi berubah tolak ukur standar orang dalam berpikir? Karena dia berubah fungsi dari yang mubah menjadi sesuatu tujuan hidup karena uangnya besar. Ini dikatakan Ibnu Qayyim dalam kitab kitab bagus beliau tentang perlombaan, Al-Furusiyah. Dalam buku beliau Al-Furusiyah beliau jelaskan ini sesuatu yang mubah Rasulullah mengharamkan untuk diberi hadiah agar tidak berubah yang mubah tadi menjadi tujuan hidup. Ketika dia mendapatkan hadiah dan hadiahnya besar, ini menjadi tujuan hidup. Sehingga sekarang apa yang terjadi? Bermain bola yang hukum asalnya adalah mubah untuk sekedar kesenangan kesehatan menjadi tujuan hidup. Banyak orang tujuannya nak jadi apa besar? Tuh seperti pemain bola kafir negara itu. Lihat, sekali main kaki bolanya gol dapat dia 1 triliun. Kalah profesor-profesor. Jangan belajar, ngapain kamu belajar nak, capek-capek nanti tamat. Walaupun saya mengatakan S3 di luar negeri, jarang jurusan saya itu ada di Indonesia. Dan menurut saya sampai sekarang yang S3 dari Saudi untuk jurusan ini baru saya sendiri. Untuk jurusan saya ini dari kampus saya itu, kampus yang lain saya nggak tahu, Allah Ta'ala alam. Baru saya sendiri. Itu di Indonesia dihargai cuman seharga tali sepatu pemain bola Indonesia, gaji bulanannya. Pahaman tuh? Ketika pulang ditawarkan di PNS dengan gaji 5 juta per bulan. Kan harga tali sepatu baru kan ya? Per bulan, ngajar per bulan seperti itu. Karena berubah, sehingga dengan demikian tidak menarik bagi orang untuk belajar. Jangankan dengan ilmu agama, dengan ilmu sains pun, mana yang mahal kontrak transfer pemain bola daripada seorang profesor ilmu apa yang susah? Matematika? Antariksa susah ilmunya. Apa aja lah, mau antariksa, mau matematika, mau IPA, mau apa terserah Anda. Ya. Mana lebih besar gaji profesor tersebut, profesor, doktor dari luar negeri, daripada biaya transfer gaji seorang pemain bola? Jauh dari pemain bola, baik di negara kafir maupun di negara muslim. Berbeda kemudian daya pandang manusia dalam hidupnya.
sehingga anaknya disuruh bermain terus agar bisa nanti jadi kaya, bisa membiayai orang tuanya. Paham antum ini? Maka jangan galakkan atau jangan semarakkan hal-hal yang mubah tadi dengan hadiah. Hanya sekedar mubah untuk senang-senangan boleh. Ya, Pacu lari lomba bareng-bareng makan kerupuk rame-rame nggak ada masalah. Tapi jangan kasih hadiah. Ya, makan kerupuk, makan nasi padang rame-rame juga bagus. Saya setuju juga itu. Tapi jangan kasih hadiah. Paham antum? Yang masalah adalah permasalahan dia. Bila dikasih hadiah, tahun depan dia berusaha bagaimana cara memakan sebanyak-banyaknya hingga dapat hadiah. Paham antum? Jadi tujuan dia. Dalam sejarah ini bagian dari istijmam. Ada manusia yang terkuat makan. Namanya Al-Akul. Dia lomba dengan gajah makan roti, menang 1 roti dia. Gajah cuma bisa makan 99 roti, dia 100 roti dia makan. Gajah pun kalah oleh dia. Itu gara-gara ikut lomba kerupuk kali itu saya. Jelas Ustaz, tapi kalau misalkan ada semacam salah satu ini warga. berapa pertanyaan ini? Kalau Ustaz, boleh. Masih boleh bertanya beliau. Terakhir. Kalau misalkan dari salah satu warga mendonaturkan ini diamanahkan untuk biaya untuk hadiah gitu, itu bagaimana? Suruh dia ngasih sendiri. Saya nggak mau ngasih. Saya nggak mau ngatur acaranya. Karena dia menjadi haram. Paham? Tapi kalau dana dia untuk beliin kerupuk boleh. Bilang sekali, ngapain kerupuk anak-anak nggak sehat, susu sekalian. Lomba minum susu 5 liter. Sehingga sehat anak itu. Kerupuk, ya Allah, nggak maju banget sih negara ini. Syukran Ustaz. Allah barik fiik. Lomba minum susu segar, subhanallah, enak. Atau lomba makan sayur. Siapa yang paling banyak makan? Anak-anak kan nggak ada yang sayur kan? Itu bagus. Kerupuk. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, suatu hari anak saya itu dipilih dari pihak sekolah untuk mengikuti lomba membaca Al-Quran. Membaca atau hafalan? Hafalan Al-Quran. Yang jadi masalah pada perlombaan tersebut dipungut uang bayaran, uang pendaftaran dari orang tua murid. Dari orang tua murid? Dari orang tua murid yang anaknya ikut. Anaknya ikut. Saya sudah mengetahui hukumnya. Sudah mengetahui? Ya. Yang jadi masalah itu judi. Itu judi main. Terus antum ikut juga? Iya. Iya. Kalau gurunya itu tidak ngerti hukum syariat. Nggak ngerti, udah jangan ikutkan anak antum. Anak antum dijadikan alat untuk perjudian mereka. Ya. Dan akhirnya anak saya ikut juga. Seraya saya berkata saya berlepas diri. Qadarullah. Berlepas diri bagaimana? Antum bayar. Kalau nggak jadi bayar bisa bilang berlepas diri. Terus qadarullah anak saya keluar sebagai pemenang, dapat hadiah. Judi hadiahnya. Nah, jauh-jauh hari sebelum lomba dimulai, saya udah bilang sama anak saya, kalau nanti kamu menang jangan diambil uangnya. Tidak diambil pun dia sudah berdosa ikut lomba judi. Menang dosa keduanya dapat hadiah judi, harta haram. Akhirnya uang tersebut saya infakkan ke masjid, ke kotak amal, semuanya. Boleh uang judi untuk masjid? Nah itu pertanyaan saya. Masjid mana? Masjid sini atau? Bukan ya. Kalau itu salah, maka saya bersedia untuk menyalurkan uang hadiah yang. Bukan bersedia harus, bersedia nggak bersedia harus. Kemana sebaiknya? Uang haram ini tidak boleh untuk masjid. Uang riba, uang judi tidak boleh untuk masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membangun kembali Ka'bah di umur beliau 35 ketika terkena banjir, ya, mereka syaratkan kepada orang-orang jahiliyah. Di waktu itu beliau belum diangkat menjadi nabi. Tidak ada syariat Islam Nabi Muhammad SAW di waktu itu. Beliau syaratkan dan semua orang-orang jahiliyah Quraisy mensyaratkan pada diri mereka uang hasil perzinahan, uang hasil riba, uang hasil perjudian
tidak boleh satupun dimasukkan ke dalam Baitullah Ka'bah ini. Orang jahilnya lebih pintar dari antum ternyata. Karena saya panik Ustaz. Iya, alhamdulillah. Nggak tahu sekarang saya bertaubat harus kepada Allah. Uang tadi berikan kepada fakir miskin. Berarti anggap sedekah Anda ke masjid tadi adalah infak untuk masjid, yang uang hadiah lomba tadi berikan kepada fakir miskin. Kepada fakir miskin boleh. Tropinya harus saya simpan atau saya buang Ustaz? Apanya? Trofi. Patahin. Piala-pialanya. Patahin. Ini trofi judi ini ya, akhi. Karena tadi saya Bisa nggak mau dijual ambil. nggak? Bisa dijual nggak? Tadi disimpan di pihak sekolah, kemudian Bisa dijual nggak ini? nggak bisa. Sama plastik. Pasar loak nggak mau, mereka beli harga 10.000. Cuma plastik biasa. Pecahin aja. Assalamualaikum. Salam. Dibacakan pertanyaan lagi Ustaz. Jika lomba MTQ yang tidak dipungut biaya pendaftaran, bagaimana hukumnya? MTQ Tilawah Quran Ustaz. membaca saja. Ya. Di sini ada cabangnya lagi, ada lomba hafalan Quran. Hafalan Quran Lomba boleh. diskusi kandungan Quran. Hafalan Quran boleh. Lomba hafalan hafzul Quran kalau di Arab Saudi itu nilainya mahal. Selain dapat umroh haji gratis, kadang hadiahnya sampai sekitar bernilai puluhan juta dan ratusan juta. Baik. Ini boleh, tapi sekedar membaca berbeda, wallahu ta'ala. Apalagi yang dinilai dari membaca itu adalah irama nadanya, bukan ketepatan makharijul huruf dan tajwidnya. Baik. Pertanyaan berikutnya Ustaz, apakah boleh menerima hadiah dari lomba cerdas cermat, lomba menulis di mana pendaftarannya gratis? Lomba cerdas cermat dan menulis ini, dia cerdas cermat di bidang apa? Bidang keagamaan, syariat, atau bidang umum? Bidang umum artinya apakah sebutkan benua terbesar di dunia? Itu nggak ada gunanya. Tahu pun nggak tahu, nggak ditanya Anda di akhirat. Nggak ada malaikat nanya Anda mana lautan terdalam di dunia. Nggak ada. Ditanya malaikat adalah merebuk. Siapa Rabb kamu? Lomba ini boleh. Kalau materi cerdas cermatnya seperti itu boleh. Tapi kalau sekedar wawasan umum tidak. Tidak boleh dilombakan dan tidak boleh juga mendapat hadiah. Satu lagi Ustaz, pertanyaan dari Ahwat. Apa hukumnya lomba foto yang mengadakannya adalah dari bank? Apakah hadiahnya termasuk haram atau tidak? Karena hadiahnya dari bank dan pajak hadiah dari lomba tersebut, apakah saat kita dipilih untuk menanggung pajaknya kita semua yang boleh dari bank riba hukumnya adalah haram. Lomba hafalan Quran yang masyru' tapi hadiah dari bank, jadi haram dia terima hadiahnya. Tapi ada bank riba yang mungkin lomba hafalan Quran? Belum ada. Kalau ada, bacakan ayat-ayat riba. Baik. Lanjut ke pertanyaan Ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, pertanyaannya bukan tentang lomba. Semisal saya bekerja sebagai marketing di perusahaan di maskapai penerbangan. Destinasi yang saya jual adalah negara-negara kafir dan negara muslim juga. Apakah pekerjaan saya membantu dalam maksiat? Karena saya pernah membaca kajian soal mengunjungi negara kafir hukumnya haram. Gitu Ustaz. Apakah yang menggunakan jasa Anda semuanya muslim? Kalau orang kafir mengunjung negara kafir, boleh atau tidak Anda jual jasa ke dia? Boleh. Boleh, nggak ada masalah. Rasulullah SAW bermuamalat dan berbisnis dengan Yahudi, dengan orang kafir yang musuh, langsung perang dengan mereka. Tidak ada masalah. Tapi yang dengan muslim, kalau tujuan dia adalah suatu masalah yang baik, seperti dia belajar ilmu-ilmu sains di negara mereka itu memang bagus umpamanya, tidak ada masalah. Terlalu repot Anda kalau tanyakan setiap pelanggan tiket Anda, tujuan ke negara kafir Anda muslim atau bukan? Pertanyaan pertama.
Kalau jabatannya muslim tujuannya apa? Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga akan panjang pertanyaannya. Anda akan dipecat dan diberhentikan dan dianggap mengganggu HAM orang. Bekerja saja. Boleh, insyaallah. Allah barik fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Anda mungkin dua, Ustadz. Pertama yang baru. Dua boleh. Satu. Tapi yang kedua juga cukup penting. Pakai kata dan selesai urusan Anda. Saya tunjukkan caranya. Siap. Ya, pertanyaan Anda itu tentang hukum perlombaan bela diri, Ustadz. Yang dimana Bela diri suatu yang masyru' karena kemampuan digunakan dalam berjihad fisabilillah. Kemampuan memanah tadi iya, tapi dengan syarat menggunakan body protector untuk pengaman diri, karena belum perang, kecuali Anda fight-nya adu bela dirinya dengan orang kafir sekalian, itu boleh tanpa body protector. Berarti misalkan kayak hanggar, silat ataupun bela diri dengan senjata lain tapi dengan body protector itu berarti. Sekarang boleh. lawan Anda siapa, muslim atau kafir? Muslim, Ustaz. Nggak boleh dipukul dia. Kalau dengan body protector gimana, Ustaz? Sakit nggak terasa kalau dia body protector? Sedikit mungkin. Sakit sedikit mungkin, Ustaz. Nggak boleh menyakiti kaum muslimin ya, akhi. Baik. Kalau minta setiap Anda umpamanya praktek latihan, minta lawan Anda non muslim terus, cari non muslim terus. Betul. Ada teman saya dulu, dia lumayan jago kungfu. Subhanallah, setiap dia kungfu tentu dari non muslim, guru-guru besarnya kan ya, terus sengaja dia habisin kalau setiap ada fighting gitu. Baik. Nah, kalau untuk lomba debat ilmiah bagaimana, Ustaz? Bukan. Dan saya bilang dan lomba ilmiah bagaimana? Dan lomba karya ilmiah. Bukan debat, Ustaz. Jadi kira-kira debatnya itu nanti dibagi dua tim. Lalu yang apa yang mau diperdebatkan ini? Topik-topik umum, Ustaz. Debatnya menggunakan dalil syar'i atau seenak kepalanya? Dalil logika aja itu. Main logika ini termasuk dari kalam fuduli. Kata Rasulullah, ucapkan yang baik atau diam. Lebih baik orang seperti itu diam. Bikin sakit telinga yang dengar aja ya. Biasanya lomba debat ini diadakan oleh, kalau misalkan di SMA itu dari Dinas Pendidikan, kalau dari kuliah itu dari Kemenristek. Jawabannya sudah jelas haram. Dan untuk yang pertanyaan selanjutnya, pertanyaan lanjutan itu Ana lulusan teknik telekomunikasi, Ustaz. Sebelumnya pekerjaan Ana sebelumnya itu di bidang satelit, jadi penyedia jaringan satelit, Ustaz. Dan rata-rata yang menggunakan jaringan satelit ini kalau tidak pemerintah itu bank. Yang menggunakannya itu. Bolehkah Anda buat satelit untuk bank? Sebentar, sekarang Anda buat satelit khusus buat bank atau untuk banyak, ada jasa yang halal, jasa yang haram? Pertama untuk pemerintah militer sebenarnya banyak yang menggunakan, tapi kebanyakan kliennya itu memang dari bank untuk jaringan-jaringan. Sebagian besar pengguna jasa Anda tempat riba. Iya, jaringan ATM. Berarti sebagian besar ATM bukan riba ya sih. ATM beda hukumnya. ATM berarti Anda narik uang Anda. Nah. Ya rata-rata kliennya itu jaringan-jaringan cuma dibayar ATM oleh ATM banknya bank riba, dibayar pakai bunga riba. Ya, Anda buat jangan terima uangnya karena dibayarnya pakai uang riba. Berarti bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang satelit yang emang rata-rata yang menjadi klien jaringan satelit itu emang bank, hukumnya gimana itu, Ustaz? Uangnya haram Anda terima karena pasti bank itu bayar pakai uang ribanya. Jelas? Jasa Anda membantu jalan usaha mereka. Tanpa ATM otomatis bank ribanya tidak menjadi unggul kan ya? Nah, gara-gara Anda buatkan itu menjadi maju ribanya. Cukup. Nah, tapi kalau misalkan sekarang itu kan dan lagi, tapi kalau tapi udah nggak boleh duduk. Dan kalau misalkan nggak boleh terlambat, tapi nggak boleh. Dan tadi boleh duduk kalau tapi. Allah barik. Nanti ambil antrian baru lagi ya. Nah,
Jazakallah Ustaz. Allah barik fiikum. Ustaz, dibacakan lagi pertanyaan. Ada salah satu bank mewakafkan Al-Quran ke masjid. Apa hukumnya, Ustaz? Semua dari riba tadi, ya, dia mewakafkan ke masjid dan ada logo bank ribanya. Ini dia mau jualan di masjid. Ya, jangankan lembaga riba, lembaga yang halal, dia wakaf Al-Quran, dia stempelkan logonya di sini. Tujuannya apa? Jualan kan ya. Rasulullah mengatakan, "Idza ra'aita man yabta'u wa yashtari fil masajid faqulu lahum la arbahallahu tijaratak." Bila engkau lihat orang yang berdagang di masjid, katakan kepada dia, semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam perniagaanmu. Ya. Maka doakan perusahaan-perusahaan yang bawa logonya ke dalam masjid tadi, semoga Allah hancurkan usaha Anda dan tidak memberikan keuntungan. Jelas. Apalagi dia riba. Ya. Ya, lebih tidak nyaman lagi. Terkadang lembaga-lembaga riba ini memberikan hadiah jas hujan, payung. Ini artinya dia berteduh di bawah riba. Iya atau tidak? Berteduh dan berlindung tubuhnya dengan baju riba. Karena di iklan itu semuanya itu. Allah barik. Jangan terimain. Kalau Anda terima, cat itunya, karena Anda butuh umpamanya, nggak mampu beli, berarti bagi Anda fakir miskin halal. Logonya itu di tip X atau dicat sehingga tidak kelihatan. Allah barik fiikum. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Apa hukumnya menjual kue atau makanan kepada satu orang yang kita tahu bahwa dia menjual kembali atau mensuplai ke sebuah restoran yang menjual daging babi? Apa penghasilan saya halal, haram? Halal insyaallah. Ya. Yang Anda jual kan bukan daging babi. Dia jual ke tukang jual daging babi, enggak ada salahnya. Siapa tahu tukang jual babi itu bertobat, lebih enakan yang ini daripada babi, kata dia. Pusing untuk kalau harus jual beras kepada orang yang bikin, kan ada minuman keras dibuat dari beras, ada kan ya? Ya, dia tapi yang beras Anda untuk dimakan dia, gak ada masalah. Kecuali dia bilang, ini mana beras yang paling bagus untuk saya mau bikin bir, bikin khamar, itu baru haram Anda jual. Baik. Cukup. Subhanakallah bihamdik. Itu juga udah cukup. Satu lagi, bismillah, terakhir. Tadi di belakang itu terakhir, setelah itu antum terakhir. Apa nih yang Bapak itu ya? Ya, silakan Pak. Dia di depan. Iya, hak dia. Makanya saya bilang dia, habis itu antum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Sekarang tidak ada dan tapi. Adik Ana beberapa bulan yang lalu magang di salah satu lembaga zakat, dan sampai Lebaran kita tahu ada zakat fitrah juga, dan ramai-ramainya zakat fitrah. Yang ingin Ana tanyakan, saya pernah mendengar salah satu dosen di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI di Parung Depok, bahwasanya rumah zakat atau lembaga zakat saat ini banyak yang tidak menerapkan hukum syariat. Salah satunya seperti jika seorang yang diwajibkan zakat, kemudian panitia zakat tidak menanyakan apa profesi yang ditanyakan, apakah profesi yang ditekuni itu adalah dari hal-hal yang diharamkan seperti riba atau yang lainnya. Kemudian ada juga zakat yang Anda pernah dengar, zakat menggunakan uang itu tidak dibenarkan, kecuali jika memang di suatu tempat tersebut nggak ada makanan pokok yang bisa ditunaikan untuk zakat. Jadi yang ingin Anda tanyakan, bagaimana rumah zakat, lembaga zakat saat ini yang banyak yang tidak menerapkan
seperti memastikan hasil zakat yang diterima oleh yang menyalurkan zakat, dan juga bagaimana hukum zakat menggunakan uang. Itu saja. Jazakallah khair. Ceramah yang Anda dengar ini kan dia bukan baca hadis. Itu perkataan dia kan. Bisa betul dan bisa salah, dan ternyata salah. Cukup. Kalau Anda ingin mendengar rinciannya, dengar ceramah saya ada di YouTube tentang masalah zakat. Daurahnya juga ada di daurah dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fid Din bab zakat, ada di Semarang selama 2 hari, ada di YouTube kalau saya tidak ada, streaming juga waktu itu. Ya. Intinya bagi orang hartanya yang profesinya haram, jangan Anda tanyakan ketika Anda tahu maksudnya apa, enggak diterima zakatnya gitu. Anda tahu dia kerja di bank, dia zakat profesi, zakat mal, tidak terima uangnya? Diterima. Itu apa gunanya Anda tanyain kalau diterima juga? Lembaga zakatnya menerima. Yang betul diterima atau tidak? Lembaga zakatnya menerima. Iya, yang betul menurut Anda atau menurut dosen Anda itu? Menurut dosen Anda itu tidak boleh diterima. Iya. Salah dosen Anda. Lihat di buku Harta Haram di bagian akhir tentang perkataan ijma' yang dinukil oleh Imam Nawawi dan Imam Al-Ghazali dalam kitab mereka, bahwasanya orang yang semua hartanya didapatkan dengan cara yang haram, dengan riba, judi dan lain-lain, ya, tidak ada zakat dalam hartanya. Karena zakat membersihkan dari harta yang bersih. Bukan berarti dia keluarkan 2,5%, sisanya dia halal, tidak. Tetapi yang harus dia lakukan bukan 2,5% yang dia keluarkan, 100%. Paham? Jadi seharusnya lembaga zakat kita tahu, oh Anda uang riba, iya, bukan 2,5%, sini lagi 97% setengahnya. Paham Anda? Paham. Tidak boleh Anda makan kecuali untuk biaya hidup setahun dia ke depan. Kalau Anda ambil semuanya mati dia kan ya? Iya. Suruh dia bertobat dulu, kasih buat biaya hidup setahun. Begitu cara yang betul. Kalau zakat menggunakan uang bagaimana, Ustaz? Yang dimaksud zakatul fitr. Zakatul fitr dalam hadis Ibnu Umar, beliau mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'an min tamrin wa sya'irin wa qamhin wa burrin, bukan qamh, tidak ada, wa burrin wa aqid lidzakari wal unsa was saghiri wal kabir. Ibnu Umar mengatakan bahwa Rasulullah mewajibkan zakat fitr dari setiap jiwa, yang kecil maupun yang besar, yang bayi maupun yang tua, laki maupun perempuan, 1 sa'. Sa' ukuran volume, bukan ukuran berat. 1 sa', dan Rasulullah sebutkan jenis material objek yang di sa' itu, yang diukur dengan volume itu. 1 sa' kurma, kemudian 1 sa' gandum dengan 2 jenisnya, ada dengan namanya bur, ada syair. Kemudian sampai pun Rasulullah mengatakan sampai pun susu kering, akid namanya, 1 sa' akid. Kalau dia ingin keluarkan rupiah, berarti 1 sa' rupiah. Karena Rasulullah jelaskan ukurannya 1 sa'. Di waktu itu ada uang dirham, ada uang, tapi Rasulullah tidak jelaskan boleh dengan uang. Maka kalau panitia yang cerdas, yang mengerti syariat Allah, ketika orang menyerahkan rupiah, katakan kepada dia, Pak, di situ ada tukang beras, beli beras di sana, bawa ke sini. Atau katakan kepada dia, Pak, kami terima uang, tapi nanti kami belikan beras, dan beras kami serahkan kepada fakir miskin. Itu cerdas namanya panitia, bukan tidak diterima. Paham atau? Paham. Allah yang baik. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal Pak. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini berkenaan dengan software yang rencananya Ana mau bikin. Jadi sifatnya ada hak cipta, jadi mungkin tidak bisa terlalu detail. Mohon izin waktu 2 menit di belakang panggung Ustaz. Jadi intinya mekanisme di belakang panggung. Nah Ustaz. Jadi ini kaitannya dengan hak cipta. Jadi mau sampaikannya secara langsung yang sudah bawa. Jadi kaitannya pembuatan software yang prinsip kerjanya itu adalah seperti Gojek. Udah, tidak bisa dijelaskan nanti kan? Nah, iya, dan nanti.
izin minta waktu 2 menit aja Ustaz di belakang. Di belakang panggung, bukan di depan panggung. Nah, Ustaz. Subhanakallah. Jazakallah khair, Ustaz. Allah barakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك